Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Doa dan harapan tentunya kita semua dalam keadaan sehat, dan kita pun bersyukur diperjumpakan kembali dalam renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, edisi Minggu 16 Mei 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi ini, mari kita memohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi ini ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang peristirahatan kami semalam. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan, sehingga kami menikmati hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, sebelum kami menjalankan aktivitas kami pagi ini, kami akan melandasi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong Engkau memberkati kami, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karuniakan hikmat bagi kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca termateraikan di dalam hati kami, dan kami aplikasikan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, yang senantiasa selalu melawan kehendak-Mu yang kudus. Berfirmanlah kepada kami anak-anak Tuhan telah siap untuk membaca firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan 18. Firman Tuhan, kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih dalam Tuhan. Tema pagi hari ini, memuliakan Tuhan bukan yang lainnya. Seorang bapak memiliki 3 orang anak, namun istrinya telah lama meninggal. Ia pun membesarkan ketiga anaknya sampai semuanya lulus kuliah hingga bekerja.
Ia kemudian mengadakan pesta karena keberhasilan yang diperolehnya. Saat diberi kesempatan untuk menyampaikan ungkapan hatinya, ia berkata, "Semua karena kesabaran dan kerja keras saya dalam merawat dan membimbing mereka, dan karena kekuatan dan ajaran sayalah mereka bisa berhasil." Ada yang merasa berhasil karena kekuatan sendiri. Ada yang menonjolkan kepintarannya dan berhalanya. Berhala itu buatan manusia, berada di dunia tetapi dipuja dan disembah. Pemazmur dengan sadar melihat bahwa bukan dirinya dan bukan pula patung-patung berhala, melainkan Allah saja sumber kekuatan dan pertolongan. Allah adalah perisai bagi umatnya. Bacaan kita dalam ayat ke-9. Bahkan Allah itulah yang terus memberikan pertolongan dan kekuatan serta berkat-Nya kepada umat Israel. Karena itu, baik pemazmur maupun umat Israel serta seluruh bangsa percaya dan memuliakan Allah saja dalam kehidupan mereka. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita merasa berhasil meraih sesuatu atau bisa melewati sesuatu karena kekuatan dan kemampuan kita, atau merasa hal itu boleh diraih karena kekuatan manusia. Seringkali pertolongan Tuhan itu kita lupakan hingga pikiran kita terarah pada kekuatan kita dan pertolongan orang lain dan bukan karena Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita diingatkan untuk terus mengandalkan pertolongan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, bahwa tanpa Tuhan kita tak berdaya apa-apa. Kiranya Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada kesempatan pagi ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah melalui renungan harian dan doa bersama. Kebenaran firman Tuhan telah diperdengarkan kepada kami, yang mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa hanya Tuhan lah yang dimuliakan. Materaikan firman Tuhan dalam loh hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, berdoa untuk jemaat-Mu, berkatilah kami dalam kehidupan rumah tangga kami, berkati suami-suami kami, baik yang ada bersama dengan kami di Bontang maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan. Berkati istri-istri kami, anak-anak kami, dan juga orang tua kami. Karuniakan selalu kesehatan serta jaga dan lindungi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Berdoa untuk Bapak Pendeta sekeluarga bersama dengan istri terkasih serta anak-anak yang Tuhan karuniakan. Berkati Pak Pendeta dalam kehidupan dan pelayanannya di tengah-tengah jemaat Efrata Bontang dan pelayanannya dimanapun Tuhan pakai. Berkati Ibu Proponen dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat-Mu yang Tuhan telah tempatkan baginya. Berdoa juga buat majelis gereja, pengurus OIG, tata usaha, koster, pembimbing sekolah minggu dalam mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Sembuhkan dan pulihkan, berkati makanan serta obat-obatan yang diminum dan juga perawatan yang diberikan tim medis dan perhatian dari keluarga. Berdoa juga buat jemaat Tuhan yang berduka cita. Tuhan, berikan penghiburan bagi mereka.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran, pernikahan, hasil usaha yang dikerjakan. Tuhan berkati dan sempurnakan sukacita mereka. Berdoa untuk pemuda-pemudi di jemaat Efrata Bontang. Berkati ya Tuhan dalam masa muda mereka, dalam pekerjaan dan bangku kuliah. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka menjadi pemuda-pemudi yang taat, setia dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan kota Bontang yang kami cintai secara khusus. Berkati dan pulihkan dari COVID-19 dan ingatkan selalu kami ya Tuhan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dimanapun kami beraktivitas. Ya Tuhan, berdoa bagi para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai pelosok. Karuniakan hikmat, kebijaksanaan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi para pemimpin kami, dan juga anugerahkan kesehatan bagi mereka. Ya Tuhan, kami serahkan perjalanan kehidupan kami dan pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami yang senantiasa melawan kehendak-Mu yang kudus. Bukanlah kehendak kami yang terjadi ya Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dengarkan kami ya Tuhan, yang datang kepadamu menaikkan doa dan syukur ini hanya kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Selamat beraktivitas, selamat berkarya dalam 1 minggu ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.